Dan al-jamaah ini juga disebut dengan firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Sekalipun jalan yang mereka tempuh ini sepi peminat, sekalipun ia hanya seorang diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله على نعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال. Melanjutkan kajian kitab Aqidah, kajian kitab Manhaj yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari dengan judul Syarhus Sunnah. Masuk pada poin yang ke-95. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala: wa'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ستفترق أمتي على 73 فرقة. Umatku ini akan terpecah ala 73 firqah, pada 73 firqah, 73 golongan atau kelompok. Kulluha fin nari illa wahidatan. Semua kelompok-kelompok ini, semua firqah-firqah ini berada di neraka kecuali satu. Wahiyal jama'atu, dan satu itu adalah al-jamaah. Kelompok itu disebut dengan al-jamaah. Kelompok yang selamat itu adalah al-jamaah. Qila, para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka-mereka itu ya Rasulullah? Atau siapakah mereka itu ya Rasulullah? Siapakah jamaah itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kelompok itu adalah yang berjalan di atas jalan yang aku tempuh dan yang ditempuh oleh para sahabatku. Kaum muslimin, di sini pengarang rahimahullahu taala
memuat salah satu masalah penting dari sekian banyak persoalan penting tentang akidah. Bahkan kaum muslimin, ini merupakan syiar ahli sunnah wal jamaah, yaitu syiar wajibnya berpegang teguh pada tali Allah, yaitu berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta haramnya bercerai-berai dan haramnya keluar dari al-jamaah. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian semua berpegang teguh pada tali Allah. Tali Allah di sini adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Hendaklah kalian berpegang teguh pada tali Allah, yaitu Al-Quran. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. yakni Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bersatu di atas Al-Quran dan bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dilarang bercerai-berai, alias dilarang mendatangi perkara-perkara yang bisa meruntuhkan persatuan ini, dari mengikuti hawa nafsu dan melakukan amalan-amalan bid'ah. Siapa saja yang mengikuti hawa nafsunya dan melakukan amalan bid'ah, berarti ia telah berupaya merusak persatuan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu." Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai, wakhtalafu, dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinah, setelah datang kepada mereka keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yani janganlah kalian seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, di mana mereka berselisih setelah datang penjelasan kepada mereka berupa ayat-ayat yang memerintahkan mereka untuk bersatu dan larangan untuk berselisih. Kaum muslimin, mengapa kita dilarang bercerai-berai? Karena kaum muslimin, jalan kebenaran itu, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu, tidak berbilang, tidak banyak jumlahnya, dan tidak banyak ragamnya. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kaum muslimin, hanya satu, tidak berbilang. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khattalana khattan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris di hadapan kami satu garis. Nabi pernah menggaris satu garis di hadapan kami. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah, ini adalah jalan Allah. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat banyak garis di samping kanan dari garis yang lurus ini,
dan di samping kirinya. Summa qala hadhihi subulun mutafarriqah. Ini adalah jalan yang bercerai-berai. Ini adalah jalan yang bercerai-berai. Ala kulli sabilin minha, dan di setiap penghujung jalan, di setiap ujung jalan dari jalan yang ada di kanan kiri ini, syaitanun yad'u ilaih, ada syaitan yang mengajak kepadanya. Summa qara'a, kemudian Nabi membaca firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima, dan ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh wa la tattabi'us subul, ikuti jalan yang lurus ini dan jangan mengikuti jalan yang bercerai-berai. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian akan terpisah-pisah dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari jalan yang lurus. Ya, ini amat jelas kaum muslimin, sabda Nabi bahwa jalan menuju Allah itu cuma satu, tidak berbilang, sebagaimana yang kadang diklaim atau didakwakan oleh sebagian orang-orang liberal yang mengatakan bahwa jalan menuju Allah itu amat banyak. Tidak kaum muslimin, jalan menuju Allah hanyalah satu, jalan kebenaran itu hanyalah satu, tidak berbilang. Kaum muslimin, di antara mereka atau di antara kaum muslimin ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jalan membenci para sahabat, membenci Abu Bakar, membenci Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan mereka menjadikan itu sebagai bagian daripada ibadah. Ada di antara mereka, yaitu kelompok kaum muslimin, yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan memposisikan mereka kekal di neraka selama-lamanya. Dan mereka menganggap baik, dan mereka mengusung pendapat ini dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Di antara mereka kaum muslimin ada yang beragama hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Anda mau melakukan perbuatan apa, kemaksiatan apa saja, itu tidak pengaruh. Keimanan manusia itu sama. Keimanan manusia sama dengan keimanan para nabi, sama dengan keimanan para sahabat. Mereka menganggap bahwa iman itu tidak bertingkat-tingkat, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang penting Anda mengucapkan la ilaha illallah, Anda akan masuk surga. Nanti Anda mau bermaksiat, mau melakukan perbuatan kefasikan, maka itu tidak berpengaruh kepada keimanan. Ada yang beriman, ada yang beragama seperti itu. Di antara mereka ada yang beragama menolak adanya takdir. Mereka berkata bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu murni dari usaha manusia, tidak ada campur tangan takdir. Dan mereka menganggap baik apa yang mereka yakini, dan mereka mendakwakannya kaum muslimin. Padahal semua seruan-seruan seperti ini adalah batil, jauh dari kebenaran. Kaum muslimin, oleh karena itu ada banyak hadis yang menyebutkan larangan untuk bercerai-berai dan memerintahkan kita berjalan pada satu jalan yang lurus. Termasuk hadis yang baru saja disampaikan oleh pengarang di pembukaan majelis kita ini, di mana kaum muslimin hadis tersebut
disangkakan atau dituduh sebagai hadis yang lemah oleh banyak para ustadz, oleh kiai, apalagi orang-orang liberal. Mereka mengkritik hadis ini dari sisi sanad, dan tidak hanya mencukupkan pada sanad, mereka juga mempersoalkan hadis ini dari sisi matan. Nah, mereka mengatakan bahwa jika umat Nabi terpecah menjadi 73 golongan, bukan satu yang masuk surga. Hadis ini matanya terbalik, kata mereka. Yang benar 72 masuk surga, satunya masuk neraka. Kaum muslimin, ini adalah datang dari kebodohan mereka. Hadis yang menyebutkan tentang terpecahnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi 73 golongan adalah hadis yang sahih. Sahih dari berbagai jalur. Ya, dalam ilmu mustalah hadis disebutkan sebagai sahih li ghairihi. Dia menjadi sahih disebabkan karena datang dari banyak jalur. Hadis tentang terpecahnya umat ini menjadi 73 diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Amr bin As, Sa'ad bin Abi Waqqas, Auf bin Malik, Anas bin Malik, Amr bin Auf, Abi Umamah, Ibnu Mas'ud, dan sekelompok sahabat yang lainnya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Asim, begitu juga Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafarraqatil yahudu ala 71 atau 72 firqah. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 kelompok. Wan nasara mithla dzalik. Orang-orang Nasara pun seperti itu. Mereka terpecah menjadi 72 kelompok. Wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 firqah, 73 golongan. Artinya kaum muslimin, bahwa ketika Nabi menyabdakan hadis ini, Islam adalah satu. Mereka semua berjalan di atas kebenaran. Nanti, kata Nabi, ini sekaligus mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan peristiwa yang terjadi pada umatnya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara gaib. Ini adalah perkara gaib yang Allah tunjukkan kepada Nabi kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada umat ini. Di mana sebelumnya, di poin sebelumnya kita sudah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi kita tentang peristiwa-peristiwa yang datang setelahnya, yang bakal terjadi pada umatnya, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat nanti. Dan sebelum terjadi kiamat, umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Hadis ini adalah hadis hasan. Hadis ini adalah hadis hasan dan tidak ada keraguan atas kehasanannya. Walhamdulillah. Begitu juga hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau berkata sebagaimana yang dilaporkan oleh Abi Amir Abdullah bin Luhai, ia berkata, kami pernah berhaji bersama Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika kami tiba di Makkah, seusai salat duhur,
Muawiyah berdiri dan memberikan wejangan. Beliau berkata, inna ahlal kitabain, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya dua ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara, iftaraku fi dinihim ala 72 millah. Mereka bercerai-berai dalam agama mereka sebanyak 72 millah agama. Wa inna hadhil ummah, dan umat ini sataftariku ala 73 millah, mereka akan terpecah menjadi 73 millah agama, yakni al-ahwa, yakni yang dimaksud adalah hawa nafsu, yakni mereka terpecah-pecah disebabkan karena hawa nafsu, bukan karena keagamaan, bukan karena atas jalan kebenaran, menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, semuanya berada di neraka, illa wahidatan, kecuali satu. Di sini Nabi menyebutkan siapa yang satu itu. Nabi mengatakan hiyal jamaah, dia adalah al-jamaah. Makanya kita sering mengenal dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah, kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, dan hadis tadi adalah hadis yang hasan, dari Abdullah bin Amr, wa inna bani Israel, dan sesungguhnya bani Israel, tafarraqu ala 72 millah, mereka terpecah menjadi 72 millah kelompok. Wa inna ummati sataftariku ala 73 millah, sementara umatku terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya berada di neraka, illa millatan wahidatan, kecuali satu kelompok saja. Kaum muslimin, pertanyaan sahabat berikut ini akan semakin memperjelas tentang siapa kelompok tersebut. Mengingat kaum muslimin, setiap kelompok-kelompok tersebut mengklaim sebagai kelompok yang selamat, mengklaim dirinya sebagai ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kata pepatah, betapa banyak orang yang mengaku sebagai kekasih Laila, tetapi pada sejatinya Laila hanya memiliki satu kekasih. Betapa banyak orang yang mengaku dirinya ahli sunnah wal jamaah, padahal mereka bukan bagian daripada ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, para sahabat minta penjelasan tentang golongan yang selamat itu, dan Allah gerakkan lisan dan bibir mereka untuk menanyakan hal itu, menanyakan tentang siapa golongan yang selamat itu. Mereka tidak disibukkan dengan bertanya siapa 72 golongan itu, tetapi mereka fokus kepada kebenaran, siapa golongan yang selamat itu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, mereka adalah yang berjalan atau menempuh jalan yang aku tempuh dan jalan yang ditempuh oleh para sahabatku. Hadis ini dihasankan oleh Ibnul Arabi dalam Ahkamul Quran, Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya, dan Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang semakna, kaum muslimin, yang menunjukkan bahwa hadis ini adalah sahih berdasarkan kumpulan-kumpulan jalurnya. Kaum muslimin, di
hadis di atas tidak menyebutkan secara rinci siapa kelompok dari 72 itu. Apa nama dari kelompok 72 itu? Nabi SAW tidak menyebutkannya dan merincikannya kepada kita. Sebab jikapun nanti disebut, boleh jadi mereka akan merubah nama ke nama yang lain, ya. Dan nama kaum muslimin kadang tidak mewakili sebuah kebenaran, ya. Betapa banyak kelompok-kelompok yang dicap dengan radikal atau cap-cap yang lainnya, tapi mereka berada di atas kebenaran. Dan betapa banyak kelompok yang menyebutkan kelompok mereka dengan nama-nama yang baik sebagai kelompok yang selamat, namun mereka jauh daripada kebenaran. Nabi tidak merinci dan menyebutkan nama dari kelompok-kelompok tersebut. Namun kaum muslimin, siapa saja yang menyelisihi jalan kebenaran, siapa saja yang menempuh jalan yang bukan ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, maka ia masuk dalam kelompok tersebut, ya. Ia masuk dalam kelompok tersebut. Oleh karena itu, salah seorang salaf yang bernama Yusuf bin Asbat berkata, usulul bid'ah arba'un. Usul atau pokok daripada bid'ah itu ada 4, ya. Walaupun ini kurang, ya, ada yang tidak disebutkan, tetapi beliau mengatakan usul pokoknya ada 4. Dan sekali lagi, ini bukan disabdakan oleh Nabi SAW. Ini perkataan ulama-ulama kita. Usulul bid'ah arba'un. Pokok asal daripada bid'ah itu ada 4. Ar-rawafil, yaitu Syiah Rafidah, Syiah. Kemudian Al-Khawarij, Khawarij, yaitu kelompok yang memiliki syiar, satu, mengkafirkan pelaku dosa besar, bahkan mengekalkan mereka di dalam neraka, dan mereka juga mengangkat senjata untuk penguasa mereka. Kemudian Al-Qadariyah, para pengingkar takdir, dan Murji'ah, satu kelompok yang hanya menganggap keimanan itu hanyalah sekedar mengucapkan la ilaha illallah, sebagaimana yang kita kupas di awal pembahasan kita. Kemudian dari setiap kelompok ini bercabang menjadi 18, ya, berarti 18 kali 4 menjadi 72 golongan. Sementara yang satunya adalah al-jamaah, yang satunya adalah al-jamaah. Baik, kaum muslimin, dan ada lagi sebenarnya, yaitu Jahmiyah. Jahmiyah ini adalah kelompok-kelompok yang menolak menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kaum muslimin, ungkapan ini banyak diaminkan oleh para ulama. Jadi berasal dari 4 lalu bercabang-cabang. Ada juga yang mengatakan bahwa 72 golongan ini adalah pokoknya. Lalu kemudian nanti setiap dari golongan-golongan ini memiliki banyak cabang. Namun ketika dicari lebih tahu, lebih dalam, maka banyaknya kelompok-kelompok ini yang ada di dunia ini, dunia kaum muslimin saat ini, akan bermuara pada 72 golongan tersebut. Kaum muslimin, yang dimaksud dengan jamaah pada hadis Nabi SAW tentang 73 golongan, dan yang selamat adalah al-jamaah. Dan al-jamaah ini juga disebut dengan firqatun najiyah,
kelompok yang selamat, ya, firqatun najiyah, ya. Kelompok ini juga disebut dengan kelompok ahlul hadis, ya. Kelompok ini juga disebut dengan kelompok-kelompok yang selamat, ya. Ada banyak nama: ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, firqatun najiyah, ya. Ini kelompok kaum muslimin, ya. Penafsirannya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis yang lain. Jadi jamaah di sini, jamaah adalah maksudnya seperti yang disebutkan dalam hadis, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, adalah kelompok yang berjalan pada jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah kelompok yang ditempuh, kelompok yang menempuh jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Alias mereka adalah kelompok yang menetapi kebenaran, berjalan di atas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun jalan yang mereka tempuh ini sepi peminat, sekalipun ia hanya seorang diri, maka ia disebut sebagai al-jamaah. Abdullah bin Mas'ud berkata, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu, yakni yang dimaksud oleh Nabi yang selamat itu adalah al-jamaah, adalah yang berkesesuaian dengan kebenaran, berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, wa in kunta wahdak, sekalipun engkau seorang diri. Adapun kaum muslimin semata-mata banyaknya bilangan tetapi menyelisihi kebenaran, maka ini bukan patokan daripada al-jamaah, bukan patokan dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wa in tuti', apabila engkau mentaati atau mengikuti, aktsara man fil ardi, kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Perhatikan, apabila engkau mengikuti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perhatikan kaum muslimin, mengikuti kebanyakan orang, alias bahwa kebenaran itu standarnya bukan banyaknya orang yang menempuh jalan tersebut, tetapi kebenaran itu adalah apakah ia berjalan di atas Al-Quran, di atas sunnah yang sahih dan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi tinggal kita melihat di sekitar kita tentang orang-orang yang berjalan menuju Allah, apakah dia ada di atas jalan ini ataukah tidak. Adapun penyebutan nama-nama, misalnya ormas, kelompok dan sebagainya, ya, itu tidak menjadi soal. Tetapi yang menjadi soal adalah kaum muslimin, apakah mereka berjalan di atas prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip agama ini, ataukah mereka keluar dari prinsip-prinsip tersebut. Kaum muslimin, oleh karena itu Anda tidak boleh sedih ketika Anda berjalan, Anda mendapati bahwa begitu sepi orang-orang yang berjalan di jalan yang ini, jalan yang lurus ini. Ya, tidak boleh sepi, tidak boleh sedih. Ya, ketahuilah walaupun Anda seorang diri atau hanya berapa gelintir orang, selagi Anda berjalan di atas Al-Quran, di atas sunnah yang sahih, maka Anda disebut sebagai al-jamaah. Kaum muslimin, pertanyaan berikutnya, apakah kelompok-kelompok yang masuk neraka ini, yang 72 ini adalah kafir? Kaum muslimin, di antara mereka yang masuk neraka ada yang memang kafir,
Di antara mereka, di antara kelompok-kelompok tersebut, ada yang masuk ke neraka disebabkan karena kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, dan juga karena kefasikan mereka. Alias ketika Nabi SAW menyebutkan 72 ini masuk neraka, tidak berarti bahwa masing-masing dari kelompok yang 72 ini adalah keluar dari Islam dan mereka kekal di neraka. Tidak, kaum muslimin. Nabi tidak menyebutkan demikian. Nabi hanya menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ini masuk ke dalam neraka. Ya, jadi tidak memastikan bahwa mereka ini kafir sebagaimana dikatakan oleh sebagian kelompok bahwa masuknya mereka ke neraka ini karena kafir. Jawabnya tidak. Sebagian mereka masuk neraka karena kekafiran mereka, keluar dari aturan-aturan Islam sehingga mereka keluar dari Islam, dan diantara mereka juga ada yang melakukan kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan kefasikan. Kaum muslimin, apakah hadis tentang 73 golongan ini ada sangkut pautnya dengan perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama terkait dengan persoalan-persoalan fikih? Ya, semisal tentang persoalan jumlah solat tarawih 8 rakaat atau 23 rakaat. Perselisihan mereka tentang kunut, apakah sunnah atau bid'ah. Perselisihan mereka tentang menjaharkan bismillah, apakah disirkan atau dijaharkan. Dan banyak lagi persoalan-persoalan fikih. Jawabnya, kaum muslimin, ini tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Yang dimaksud dengan 73 golongan ini, ya, yang disebutkan dalam hadis yang 72 ada di dalam neraka, maksudnya adalah perselisihan dalam persoalan-persoalan akidah dan persoalan-persoalan yang merupakan prinsip dalam urusan agama, persoalan-persoalan akidah yang orang tidak boleh berselisih padanya. Adapun persoalan-persoalan fikih ini tidak termasuk di dalamnya. Bahkan perselisihan atau perbedaan pendapat ini sudah terjadi di kurun-kurun pertama, di kurun para sahabat. Dan kaum muslimin, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa seseorang itu apabila berijtihad dan benar ijtihadnya, maka ia mendapatkan 2 pahala, dan apabila ia salah dalam ijtihadnya, maka ia mendapatkan 1 pahala. Oleh karena itu, mujtahid, ya, seorang yang berijtihad dalam urusan agama, maka ini adalah amalan yang terpuji. Ada lagi yang disebut dengan muttabi'. Mereka adalah orang-orang yang mungkin tidak berstatus, yang tidak ada pada posisi seorang mujtahid yang bisa mengistimbat, menyimpulkan sebuah kesimpulan hukum, tetapi dia adalah orang yang berupaya untuk mencari tahu kebenaran melalui dalil-dalil yang dibawakan oleh para mujtahid. Dia tidak ingin hanya mengekor begitu saja, tetapi ia berupaya mencari tahu kebenaran itu melalui dalil-dalil yang disampaikan oleh para mujtahid. Dan jika dia mendapati bahwa ini berkesesuaian, dengan hadis, maka ia mengikutinya. Maka ini juga bagian daripada orang yang terpuji dalam agama, yang disebut sebagai muttabi. Yang tercela itu, kaum muslimin, adalah muqallid, yaitu orang yang sekedar taklid. Apa yang dikatakan orang maka dia ikut. Ada dalil atau tidak ada dalil, maka ia tetap ikut. Ya. Padahal kaum muslimin, sebagaimana yang kita ketahui bahwa setelah meninggalnya Utsman akan bermunculan kelompok-kelompok yang akan mengajak pada kebatilan mereka, dan itu terus berlangsung hingga masa kita ini. Sebenarnya pembincangan tentang terpecah menjadi 73 golongan
dimulai kapan, apa yang terjadi dan lain sebagainya. Ini sebenarnya masih satu paket dengan kajian kita subuh ini. Hanya saja mengingat waktu yang tidak mencukupi, insya Allah di pertemuan mendatang kita akan menyebutkan dari mana bermulanya perselisihan ini, semenjak kapan, ya. Insya Allah kita bahas di pertemuan mendatang. Semestinya malam nanti pembahasan tentang kitab fikih untuk jilid 2, tetapi tampaknya kita belum adakan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kajian kita kembali normal, yaitu kajian di pagi hari tentang manhaj, tentang akidah, dan yang malam harinya membahas tentang fikih nikah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.